Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Lindong menatap sosok iblis itu, yang perlahan berjalan keluar dari dalam aura iblis. Namun, ketika dia merasakan aura iblis yang menakutkan melonjak dari tubuh yang terakhir, kedua pupilnya mengeras. "Bolehkah aku tahu, kau adalah Raja Kursi Penjara Iblis yang mana?" Lindong bertanya dengan suara samar. Kemungkinan hanya 10 orang itu yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar Raja Kursi di Penjara Iblis. Namun, Lindong tidak tahu posisi pasti yang dipegang oleh orang yang berdiri di depannya. "Sepertinya kau cukup memahami penjara iblisku. Selama bertahun-tahun, mereka pasti telah membuat keributan di dunia luar. Haha, menurut perkiraanku, sudah waktunya." Sosok iblis itu sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Lindong. Segera, ia melanjutkan, "Raja ini berada di peringkat ke-9 di penjara iblis." Lindong tidak menunjukkan keterkejutan di matanya. Meskipun orang ini memiliki aura iblis yang menakutkan, pada puncaknya, dia kemungkinan besar sama kuatnya dengan Raja Kursi ke-7. Selain itu, dari penampilannya, sepertinya dia telah menderita cedera yang sangat parah dan belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan perkiraan Lindong, kekuatan Raja Kursi ke-9 saat ini hampir tidak sebanding dengan seorang ahli yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Secara tegas, dia lebih rendah dari Raja Kursi ke-7, yang pernah bertarung dengan Lindong sebelumnya. "Kau pasti orang yang memimpin invasi Sekte Desolet besar saat itu, benar kan?" Mendengar ini, Raja Kursi ke-9 menyeringai sebelum berkata, "Sekte Desolet besar memang dihancurkan olehku. Selain itu, pemilik simbol leluhur Devoring sebelumnya juga dibunuh olehku." Setelah berbicara, sambil berdiri di puncak gunung, sang pelindung tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Seketika, gelombang energi yang liar dan dahsyat menyapu ke depan, sebelum ia benar-benar menyerang langsung ke arah Raja Kursi ke-9. Sementara itu, aumannya mengandung kebencian yang telah terjadi selama beberapa milenium. Ketika Jiang Sui melihat ini, dia segera mengalirkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, dan mencoba menghentikannya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Raja Kursi ke-9 dengan kekuatannya saat ini? Raja Kursi ke-9 melirik pelindung itu dengan acuh tak acuh. Seketika, ekspresi kejam muncul di matanya saat dia berkata, "Namun, Sekte Desolet Agungmu memang cukup mampu. Meskipun sektemu akhirnya dihancurkan oleh raja ini, sektemu membunuh semua bawahanku dan bajingan tua itu bahkan mempertaruhkan nyawanya dan menyegelku di bawah tanah." Lindong terkekeh dan berkata, "Sepertinya kau perlahan-lahan melepaskan diri dari segel itu. Selain itu, kau membiarkan aura iblis merembes keluar untuk memberitahu penjara iblis, dan memberitahu mereka keberadaanmu yang sebenarnya, benar kan?" Pupil mata Raja Kursi ke-9 mengecil. Seketika, dia terkekeh acuh tak acuh. "Sayang sekali, kau adalah orang yang sangat tidak beruntung." Sedikit ejekan melintas di mata Lindong. Kemungkinan besar Raja Kursi ke-9 tidak pernah menyangka bahwa aura iblisnya akan sepenuhnya dimurnikan oleh Yingyin, bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Lebih jauh lagi, dia sekarang telah memasuki wilayah ini dan menekan aura iblis di dalamnya, mencegahnya untuk pulih sepenuhnya. Gadis terkutuk itu? Ekspresi brutal tiba-tiba muncul di mata Raja Kursi ke-9. Kemudian, dia melotot mengancam ke arah gadis kecil itu, yang berdiri di puncak gunung. Ekspresi kejamnya membuatnya takut, karena dia segera bersembunyi di belakang Jiang Sui. Kemudian, dia hanya memperlihatkan satu mata hitam besar, sebelum dia diam-diam mengintip ke arah Raja Kursi ke-9. "Dari kelihatannya, kamu belum pulih dari cederamu. Ini sepertinya kesempatan yang bagus untukku." Lindong menatap Raja Kursi ke-9 sambil tersenyum. Sementara itu, hasrat membunuh yang kuat mengalir dengan mata hitamnya yang gelap. Bagaimanapun, dia jelas tahu betapa kuatnya penjara iblis itu dan semua Raja Kursi ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat merepotkan jika dia bertemu dengan salah satu Raja Kursi. Namun, Raja Kursi ke-9 merupakan pengecualian. Dia telah disegel selama ribuan tahun oleh pemilik simbol leluhur pemakan sebelumnya, dan belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya.
Oleh karena itu, jika Lindong dapat menghabisi Raja Kursi ke-9 hari ini, itu akan menjadi pukulan yang cukup berat bagi penjara iblis. Kau ingin membunuh raja ini? Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Raja Kursi ke-9 tertawa terbahak-bahak dengan suara tegas. Meskipun dia telah mendeteksi dua simbol leluhur di dalam tubuh Lindong, Lindong belum maju ke tahap reinkarnasi. Selain itu, meskipun Raja Kursi ke-9 belum pulih sepenuhnya, bahkan seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak dapat berharap untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu banyak bicara. Lindong tetap tidak menunjukkan emosi. Sementara itu, Yuan Power yang mengerikan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat menyapu ke depan. Bagaimanapun, dia tahu status yang dimiliki oleh Raja Kursi di penjara iblis. Jika Raja Kursi ke-9 dibiarkan melarikan diri, dia pasti akan menjadi ancaman serius di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Lindong harus membunuhnya hari ini. Namun, saat niat membunuh mengalir di mata Lindong, niat membunuh juga meletus di mata Raja Kursi ke-9. Kemudian, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya sebelum aura iblis mulai menyerbu keluar dari bawah tanah. Akhirnya, mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya memanjat keluar dari bawah tanah sebelum mereka menyerbu ke arah Lindong dengan kejam. Lindong terkekeh saat melihat ini. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum lubang hitam berukuran 10.000 kaki muncul. Setelah itu, kekuatan devouring melonjak dan melahap mayat-mayat iblis itu sepenuhnya. Raja Kursi ke-9 menyeringai. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum mayat-mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menumpuk bersama. Akhirnya, tubuh mereka terkikis sebelum berubah menjadi pedang tulang hitam besar. Sementara itu, aura iblis jahat terus melonjak darinya. Raja Kursi ke-9 memegang pedang tulang hitam itu di tangannya. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di atas Lindong dalam bentuk seperti hantu. Setelah itu, pedang tulangnya disertai dengan aura iblis jahat saat menembus ruang dan menusuk tanpa ampun ke arah atas kepala Lindong. Namun, tepat saat pedang tulang itu hendak mengenai Lindong, tiba-tiba petir menyambar ke bawah. Akhirnya, petir itu menghantam pedang tulang itu dengan keras. Seketika, percikan api beterbangan sebelum ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika Raja Kursi ke-9 melihat bahwa serangannya berhasil dihalangi, dia tidak panik. Sebaliknya, dia terkekeh, sebelum pedang tulang di tangannya langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi puluhan kilatan petir hitam. Akhirnya, mereka menyerang dengan ganas ke arah Lindong. Cahaya petir itu dipenuhi dengan kejahatan yang tak berujung dan bahkan ada bau busuk yang terpancar darinya. Bahkan, kemungkinan besar bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi akan terkikis dan terluka parah jika dia melakukan kontak dengan mereka. Enyahlah! Namun, saat berhadapan dengan kilatan petir jahat itu, Lindong sama sekali tidak takut. Ia mengepalkan tangannya di hadapan simbol berbentuk petir kuno, yang perlahan muncul di telapak tangannya. Setelah itu, ia melayangkan pukulan ke depan dan langsung menghancurkan kilatan petir jahat itu. Bang bang bang! Kekuatan petir yang murni dan kuat mengamuk sebelum mereka mengamuk. Ternyata mereka sama sekali tidak takut dengan cahaya petir iblis yang jahat itu. Kemanapun kekuatan petir itu menyebar, cahaya petir iblis itu seperti salju yang terkena terik matahari, karena menghilang sepenuhnya. Sementara itu, mata Raja Kursi ke-9 sedikit tenggelam, setelah dia melihat bahwa cahaya petir iblisnya sama sekali tidak efektif. Bagaimanapun, Lindong memiliki dua simbol leluhur dan kekuatan simbol-simbol itu sangat efektif melawan aura iblisnya. Lindong sama sekali tidak menghiraukannya. Ia memusatkan perhatiannya sebelum seluruh lengannya berubah menjadi cairan lagi. Setelah itu, ia dengan cepat mengumpulkan kekuatan dari dua simbol leluhurnya yang agung. Lengannya, yang tampak seolah-olah berisi simbol-simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya, melesat maju sebelum menghantam tanpa ampun ke arah Raja Kursi ke-9. Ekspresi Raja Kursi ke-9 berubah lembut saat melihat lengan Lindong yang berubah menjadi cair. Setelah itu, segel tangannya berubah dengan cepat, sebelum cahaya iblis mulai berkumpul di tubuhnya. Selanjutnya, baju besi iblis yang tampak menakutkan menampakkan dirinya. Serangan telapak tangan Lindong, yang mengandung kekuatan dua simbol leluhur yang hebat, menghantam keras baju besi iblis Raja Kursi ke-9. Seketika, suara rendah dan dalam terdengar.
Namun, serangan kuat itu, yang dapat langsung membunuh Raja Yimo, hanya meninggalkan goresan samar pada baju besi iblis itu. Armor Kaisar Iblis. Ketika Lindong merasakan kekuatan perlawanan terpantul melalui lengannya dan melihat armor menakutkan yang tampak familiar di tubuh Raja Kursi ke-9, dia terkekeh. Sepertinya kau bocah yang cukup berpengetahuan. Raja Kursi ke-9 tertawa dingin. Lindong mengerutkan kening. Dia telah mengalami sendiri betapa kuatnya armor Kaisar Iblis setelah dia bertarung dengan Raja Kursi ke-7. Bagaimanapun, item itu diberikan kepada mereka oleh Kaisar Yimo. Selain itu, alasan mengapa orang-orang itu begitu sulit dibunuh adalah karena mereka dilindungi oleh item ini. Dengan armor Kaisar Iblis yang melindunginya, mata Raja Kursi ke-9 sekali lagi berubah brutal. Setelah itu, dengan aura iblis yang sangat besar di tangannya, dia menyerang dengan kejam ke arah Lindong. Pada saat ini, yang terakhir juga telah sepenuhnya melepaskan energi mental dan kekuatan Yuannya. Bersama dengan kekuatan dua simbol leluhurnya yang hebat, ternyata Raja Kursi ke-9 sebenarnya tidak dapat menang. Secara umum, Lindong paling-paling hanya bisa menyamai seorang ahli yang telah melewati satu reincarnation tribulation. Namun, jika ia bertemu seseorang seperti Seven Seed King, yang telah melewati dua reincarnation tribulation dan memiliki Devil Emperor Armor, ia pasti akan berakhir dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Nin Seed King di depannya belum pulih dari luka-lukanya. Selain itu, kekuatannya yang sebenarnya kurang dibandingkan dengan Seven Seed King. Inilah alasan mengapa Lindong mampu bertarung secara setara dengannya. Dua sosok bercahaya bersiul di langit. Setiap kali mereka beradu, ruang di sekitarnya akan menjadi sangat terdistorsi. Sementara itu, aura iblis yang mengerikan dan kekuatan Yuan beradu, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Jiang Sui menatap pertempuran di langit dengan serius, sementara dia diam-diam bersukacita. Untungnya, Lindong telah tiba tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikan Raja Kursi ke-9? Haha, anak kecil. Aku akui kau memang sangat kuat. Namun, kau tidak akan bisa menyakitiku. Jadi, apa yang bisa kau lakukan jika aku terus berlarut-larut seperti ini? Dari sudut pandangku, kau seharusnya membiarkanku pergi terlebih dahulu dan menjaga kedamaian di sini. Kita bisa menyelesaikan dendam ini di masa depan. Bagaimana menurutmu? Raja Kursi ke-9 kembali beradu argumen dengan Lindong. Namun, ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa menang, ia memutar matanya dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti membiarkan ancaman potensial pergi? Lindong terkekeh. Jika dia membiarkan Raja Kursi ke-9 melarikan diri, yang terakhir pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Baiklah, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ekspresi ganas melintas di mata Raja Kursi ke-9 sebelum dia tertawa. Lindong berdiri di langit. Sementara itu, matanya sedingin es saat menatap Raja Kursi ke-9. Pada saat yang sama, ada juga kilatan gila yang berkilauan di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya cara baginya untuk melukai Raja Kursi ke-9 dengan serius adalah dengan menggunakan busur petir dan anak panah hitam. Namun, serangan itu sangat merugikannya. Oleh karena itu, jika serangan itu gagal membunuh Raja Kursi ke-9, dia akan mengalami sakit kepala. Lindong adalah orang yang tegas. Lebih jauh lagi, dia yakin bahwa setelah melancarkan serangan itu, bahkan jika dia tidak dapat membunuh Raja Kursi ke-9, dia akan dapat melukainya dengan serius. Pada saat itu, dia dapat menggunakan beberapa teknik lain untuk menekannya. Sebuah pikiran terlintas di benak Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia mengepalkan tangannya sebelum busur petir muncul. Kemudian, jari-jarinya menarik tali busur sementara anak panah hitam terbentuk dengan tenang. Satu-satunya yang bisa dilihatnya sekarang adalah Raja Kursi ke-9. Sementara itu, niat membunuh melonjak dalam matanya. Dia harus membunuh iblis itu hari ini. Hasrat membunuh yang mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya. Dia telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketika hasrat membunuh Lindong memuncak, pelindung yang berdiri di puncak gunung itu tampaknya juga menyadarinya. Seketika, terdengar suara gemuruh. Terlebih lagi, suara gemuruh itu tampaknya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Setelah dia meraung,
cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam tubuh pelindung itu. Setelah itu, cahaya-cahaya itu melayang di langit. Ketika mata Lindong menyapu mereka, pupil matanya menyusut dengan lembut. Ada sosok tua di dalam cahaya tepat di depan. Sementara itu, lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan matanya gelap seperti tinta. Dia sebenarnya adalah tetua bermata hitam, yang mewariskan simbol leluhur Devoring kepadanya saat itu. Lindong sedikit terkejut saat melihat sesepuh bermata hitam di dalam cahaya itu. Dia tentu saja mengenalinya. Saat itu, dia memperoleh simbol leluhur yang melahap darinya. Terlebih lagi, tetua itu adalah pemilik sebelumnya dari simbol leluhur yang melahap. Lindong mengamati sekelilingnya. Seketika, ia melihat ada sosok yang duduk di dalam setiap cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang mengelilinginya. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh banyak ahli sekte Great Desolate. Selain itu, meskipun mereka telah meninggal dan menghilang, mereka masih dengan keras kepala ingin melindungi sekte mereka. Ketika Raja Kursi ke-9 melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung berubah. Kemudian, dia menatap tajam ke arah tetua bermata hitam itu sebelum berkata, "Kau menyegelku selama beberapa ribu tahun. Namun, apakah kau pikir kau bisa membunuhku begitu saja? Haha, aku masih hidup bahkan setelah beberapa milenium. Namun, kamu telah berubah menjadi debu. Menurutmu siapa yang menang?" Tetua bermata hitam itu menatap Raja Kursi ke-9, yang tertawa histeris, sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah itu, dia berdiri sebelum perlahan membungkuk ke arah Lindong. Seketika, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sampingnya juga membungkuk bersama. "Kami semua bersedia membantu Anda membunuh iblis itu." Suara kuno menyebar di langit. Kemudian, cahaya selebar 100.000 kaki meletus dari dalam tubuh mereka. Di tengah cahaya itu, yang menembus langit, ada riak reinkarnasi yang sangat kuat. Sementara itu, ada cahaya yang mengalir di dalam mata hitam pekat Lindong, dan anak panah hitam itu juga bergetar pelan. Saat riak reinkarnasi yang pekat itu menyebar, cahaya cemerlang benar-benar mulai menyebar ke seluruh badan anak panah itu. Fluktuasi yang menakutkan, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, perlahan menyebar pada saat ini. Bahkan, seluruh tempat mulai berguncang hebat. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi pada anak panah hitamnya, ekspresi Lindong juga berubah. Ini karena dia menyadari bahwa banyak ahli dari sekte Desolate besar telah memberikan keinginan terakhir mereka pada anak panah hitamnya. Selain itu, keinginan mereka sangat murni dan mereka hanya ingin menghancurkan Raja Kursi ke-9, yang telah menghancurkan sekte mereka. Saya tidak pernah menduga keinginan mereka akan begitu kuat bahkan setelah beberapa milenium. Lindong mendesah pelan. Sementara itu, kilatan dingin perlahan berkumpul di dalam matanya yang hitam pekat. Akhirnya, anak panah hitam di tangannya mengunci Raja Kursi ke-9 itu, yang ekspresinya perlahan berubah. "Penatua, saat itu, kau mewariskan simbol leluhurmu kepadaku dan aku berutang budi padamu. Hari ini, sebagai balasannya, aku akan membalaskan dendam sekte Desolate besar milikmu." Ekspresi Lindong menjadi semakin dingin dan tegas. Kemudian, ruang di belakangnya berfluktuasi sebelum kekuatan misterius merobek ruang dan tiba. Akhirnya, kekuatan itu menutupi seluruh anak panah hitam. Seketika, warna kacau itu menyebabkan riak reinkarnasi pada anak panah hitam itu perlahan mundur. Itu adalah anak panah hitam yang tampak biasa. Namun, ketika Raja Kursi ke-9 menyadari bahwa dirinya tengah dikunci oleh anak panah hitam itu, tubuhnya bergetar pelan. Sementara itu, kengerian yang jarang terlihat melonjak dalam mata hitamnya. Pada saat ini, dia telah mencium aroma kematian yang sebenarnya. Bau kematian yang kuat itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia deteksi, bahkan ketika dia menghadapi serangan balik sekarat dari tetua bermata hitam itu. "Bocah, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Mengapa kita tidak mundur selangkah saja?" Raja Kursi ke-9 berteriak keras. Lindong menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, bibirnya bergerak sebelum satu kata dingin terdengar jelas, "Bodoh." Raja Kursi ke-9 tercengang. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah mengancam, sebelum dia berkata, "Bocah, kau lebih suka memilih jalan yang sulit daripada jalan keluar yang mudah.
Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membunuhku seperti ini? Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu." Setelah teriakannya yang keras terdengar, aura iblis yang mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, baju zirah kaisar iblis di tubuhnya mulai bergetar hebat, sebelum banyak simbol aneh muncul di baju zirah kaisar iblisnya. Sementara itu, tubuh Raja Kursi ke-9 juga mulai membengkak. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah menjadi iblis raksasa. Selain itu, aura iblisnya merasuki langit dan menutupi matahari. Lindong menatap Raja Kursi ke-9, yang telah mendorong aura iblisnya hingga batas maksimal, sebelum kilatan tajam di matanya semakin kuat. Jari-jarinya, yang memegang tali busur dengan erat, mulai bergetar pelan. Sementara itu, jejak darah merembes keluar dan menetes di sepanjang busur. Pada saat ini, ruang di depan anak panah juga mulai runtuh secara bertahap. Meskipun Lindong tidak menembakkan anak panah itu, tampaknya seluruh tempat itu tidak mampu menahan tekanan mengerikannya. "Pergi." Lindong bergumam dalam hatinya. Tak lama kemudian, jari-jarinya yang tersangkut erat pada tali busur akhirnya terlepas bersama jejak darah. Suara yang sangat tajam bergema di langit, saat anak panah hitam itu merobek ruang kosong seperti naga hitam. Dalam waktu yang sama, anak panah itu sudah berada di depan Raja Kursi ke-9. Raungan rendah meletus dari tenggorokan Raja Kursi ke-9. Setelah itu, aura iblis yang kuat melonjak sebelum berubah menjadi beberapa gerbang iblis yang tampak menakutkan di depannya. Bang bang bang. Namun, pertahanan yang kuat itu dengan mudah dihancurkan oleh sinar cahaya hitam itu. Dalam beberapa tarikan napas, aura iblis yang mengerikan itu telah runtuh. Setelah itu, bahkan sebelum Raja Kursi ke-9 dapat bergerak lagi, panah hitam itu telah dengan kejam menghantam tubuhnya di depan matanya yang menyipit. Dentang. Samar-samar, terdengar suara logam. Setelah itu, banyak garis retakan muncul di baju zirah kaisar iblisnya. Akhirnya, anak panah hitam itu menembus baju zirah kaisar iblisnya tanpa ampun sebelum menembus tubuh Raja Kursi ke-9. Raja Kursi ke-9 terbang mundur 10.000 kaki. Sementara itu, baju zirah kaisar iblis di tubuhnya terus retak, sementara teriakan tak percaya yang tajam dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Raja Kursi ke-9 akhirnya jatuh ke tanah. Sementara itu, tubuhnya basah kuyup dengan darah hitam. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat armor kaisar iblisnya yang hancur. Sementara itu, masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dulu, tetua bermata hitam itu melemparkan semua yang dimilikinya, tetapi dia gagal menghancurkan baju besi ini. Namun, sampai sekarang, baju besi itu hancur hanya dengan satu anak panah dari Lindong. Zirah kaisar iblisnya yang dianugerahkan oleh kaisar mulia mereka, ternyata rusak. Bagaimana ini mungkin? Raja Kursi ke-9 bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, tatapan matanya menjadi brutal. Namun, dia baru saja menggerakkan tubuhnya, sebelum dia kemudian mengeluarkan jeritan tajam yang menyedihkan. Seketika, orang melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam tubuhnya. Bang bang bang. Setelah cahaya itu meletus, petir tampaknya akan meledak di dalam tubuh Raja Kursi ke-9. Namun, bahkan sebelum suara gemuruh itu terdengar, ekspresinya menjadi semakin pucat sementara auranya melemah dengan cepat. Setelah ledakan dahsyat itu, tubuh Raja Kursi ke-9 benar-benar hancur berkeping-keping. Saat ini, darah iblis berceceran di seluruh tanah, menyebabkan tanah menjadi lengket dan menjijikkan. Darah iblis menutupi tanah. Sementara itu, samar-samar terlihat cahaya iblis yang mencoba masuk ke dalam tanah. Seperti yang kukatakan, aku harus membunuhmu hari ini. Suara acuh tak acuh Lindong terdengar saat ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum cahaya putih hangat tiba-tiba meletus. Kemudian, itu berubah menjadi penghalang cahaya dan menyelimuti cahaya hitam yang lemah itu. Setelah cahaya hitam itu diselimuti oleh cahaya putih itu, kabut putih langsung muncul dari dalam cahaya hitam itu. Kemudian, suara jeritan memilukan yang tajam segera menyusul. Cahaya putih itu perlahan menyusut. Kemudian, terlihat sosok iblis seukuran telapak tangan melayang di dalamnya. Itu adalah Raja Kursi ke-9. Namun, sosok yang terakhir tidak lagi tampak mendominasi dan menakutkan seperti sebelumnya.
Lindong menatap Raja Kursi ke-9, yang terbungkus dalam cahaya putih itu, sebelum dia tanpa sadar mendesah. Kekuatan hidup Yimo ini benar-benar luar biasa. Faktanya, yang terakhir masih mampu bertahan hidup bahkan setelah serangan yang sangat menakutkan itu. Lebih jauh lagi, meskipun yang terakhir terluka parah dan bahkan tubuh iblisnya hancur, jika dia melarikan diri, kemungkinan besar dia akan pulih secara bertahap dalam 100 tahun. Tidak mengherankan bahkan 8 master kuno jarang membunuh satupun anggota penjara iblis elit ini. Ini karena semua Yimo ini seperti kecoa yang keras kepala. Sampai sekarang, Raja Kursi ke-9 akhirnya jatuh ke tangannya hanya karena dia menggunakan wasiat yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Desolet besar. Dengan menghabisimu di sini, kemungkinan besar beban kita selama perang dunia besar berikutnya akan berkurang. Lindong tersenyum tipis ke arah Raja Kursi ke-9, yang terbungkus dalam cahaya putih itu. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya. Akhirnya, simbol leluhur petir dan simbol leluhur pemakan muncul di telapak tangannya. Dua simbol leluhur agung berdiri di sebelah kirinya dan secara kebetulan menjepit Raja Kursi ke-9. Itu tidak cukup. Lindong merenung sejenak setelah melihat barisan ini. Setelah itu, ia memanggil Great Desolate Tablet. Kemudian, tablet itu melayang di atas Nin Seed King. Segera setelah itu, ia mengeluarkan Mysterious Divine Palace dan meletakkannya di bawahnya. Kamu. Ketika Raja Kursi ke-9 melihat pemandangan ini, ekspresinya akhirnya berubah drastis. Keempat benda suci agung ini sangat efektif melawan Yimo. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki kekuatan hidup yang kuat, ia masih merasa sangat gelisah saat ini. Namun, Lindong sama sekali tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya sekali lagi sebelum batu leluhur muncul. Akhirnya, batu itu melesat ke cahaya putih itu. Kelima benda suci itu memancarkan cahaya redup. Setelah itu, mereka perlahan-lahan terhubung satu sama lain, sebelum cahaya putih itu mulai menyusut perlahan-lahan. Cahaya putih itu menjadi semakin kecil. Sementara itu, Raja Kursi ke-9 yang terjepit di dalamnya juga menjadi semakin kecil. Pada saat yang sama, jeritannya yang tajam dan menyedihkan terdengar terus-menerus. Karena dia sedang dimurnikan oleh 5 benda suci yang agung ini, dia pasti akan mati meskipun kekuatannya sangat mengerikan. Namun, Lindong mengabaikan tangisan menyedihkan Raja Kursi ke-9. Dengan lembut menutup matanya, cahaya putih itu akhirnya menyusut menjadi seukuran sebutir beras. Setelah itu, cahaya itu meledak dengan suara bang yang keras. Riak yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata menyebar. Sementara itu, gelombang setinggi ribuan kaki menghantam tanah di bawahnya dan semuanya hancur total. Pada saat ini, Lindong akhirnya membuka matanya. Saat dia melihat cahaya putih yang menyebar itu, senyum lega muncul di wajahnya yang pucat. Dia akhirnya membunuh Raja Kursi ke-9 dari penjara iblis. Itu merupakan tantangan yang cukup besar. Lindong mengayunkan lengan bajunya, sebelum dia menyimpan kembali 5 benda suci agung itu ke dalam tubuhnya. Para elit penjara iblis memang sangat menakutkan. Meskipun dipaksa ke dalam kondisi seperti itu, dia masih harus menghabiskan sejumlah besar energi untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Penatua, iblis itu telah terbunuh dan keinginanmu seharusnya terpenuhi. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sosok-sosok bercahaya yang melayang di langit. Kemudian, dia melihat ke arah tetua bermata hitam itu sebelum berkata dengan lembut. Setiap sosok yang melayang di langit memberi hormat yang dalam kepada Lindong. Sementara itu, ekspresi senang tampak di wajah tetua bermata hitam itu. Terima kasih banyak, sahabat muda. Aku tidak punya cara untuk membalas budi sebesar ini. Yang bisa kulakukan hanyalah mengungkapkan rasa terima kasihku yang tulus. Melayang di langit, tubuh tetua bermata hitam dan yang lainnya perlahan mulai menghilang. Tiba-tiba, beberapa titik cahaya misterius terbentuk. Kemudian, titik-titik cahaya itu kemudian melayang ke arah Lindong. Lindong mengulurkan tangannya dan menyentuh titik-titik cahaya itu dengan lembut. Seketika, tubuhnya bergetar pelan, sebelum kegembiraan membuncah di matanya. Apakah ini esensi reinkarnasi? Langit dipenuhi bintik-bintik cahaya yang melayang perlahan, seolah-olah seluruh tempat itu berubah menjadi sedikit seperti mimpi. Riak reinkarnasi yang unik berdenyut, menyebabkan mata seseorang menjadi agak linglung.
Lindong duduk diam di udara sambil menatap titik-titik cahaya yang memenuhi langit. Kegembiraan terpancar dalam matanya yang hitam pekat. Lindong telah menyentuh reinkarnasi. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh ke tahap reinkarnasi. Kesempatan ini dapat memperpendek jarak ini. Esensi reinkarnasi ini ditinggalkan oleh para leluhur kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Desolate besar. Meskipun mereka telah meninggal, mereka semua terus menjaga sekte mereka. Sekarang setelah pelaku yang telah menghancurkan sekte mereka telah terbunuh, mereka akhirnya mampu meredakan kegigihan yang tak tergoyahkan di hati mereka. Keinginan ini mulai menghilang, meninggalkan pemahaman mereka terhadap reinkarnasi. Nona Jiangsue, ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Lindong menatap Jiangsue di puncak gunung dan berkata sambil tersenyum. Jiangsue mengangguk pelan setelah mendengar ini. Dia mengusap kepala kecil Yingyin dan duduk. Dia tentu saja menyadari betapa pentingnya esensi reinkarnasi ini baginya. Di sisi lain, Yingyin duduk di batu di sampingnya. Tangan mungilnya memegangi wajah mungilnya sambil menggoyangkan kedua kakinya yang seputih salju, ekspresi yang sangat bosan. Esensi reinkarnasi melayang di depan matanya, tetapi tidak dapat menarik perhatiannya. Namun, tampaknya ada cahaya misterius yang perlahan melonjak dalam mata besarnya itu. Lindong duduk di udara. Tubuhnya tampak telah berubah menjadi lubang hitam saat bintik-bintik cahaya cemerlang di langit terus-menerus melonjak ke arahnya dan akhirnya mengalir ke tubuh Lindong. Setelah esensi reinkarnasi yang tak terbatas masuk ke dalam tubuh Lindong, perasaan samar yang mendalam mulai bergema pelan di dalam hati Lindong. Pikirannya yang awalnya jernih berangsur-angsur menjadi kabur di bawah erosi esensi reinkarnasi. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang tak terlukiskan. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya memasukinya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membenamkan diri dalam perasaan ini dan secara bertahap memahaminya. 10 hari telah berlalu sejak Lindong keluar dari keadaan misterius itu. Dia membuka matanya yang agak kabur dan melihat ke sekeliling yang sudah dikenalnya di depannya. Lindong terdiam sejenak. Ia menghirup udara dalam-dalam saat penglihatannya mulai jernih. Kekuatan Yuan terkumpul di tangannya yang terulur. Ia bisa merasakan riak reinkarnasi yang kuat di dalamnya. Fluktuasi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, belum sepenuhnya mencapai tahap reinkarnasi. Masih sedikit kurang. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa saat ini dia berada di puncak tahap samsara, dan hanya tinggal setengah langkah lagi menuju tahap reinkarnasi. Dia hanya perlu melewati setengah langkah ini untuk benar-benar menjadi ahli tahap reinkarnasi. Namun, tidak mudah untuk melewati batas ini. Lindong tersenyum tipis. Ia tidak kecewa, meskipun ia memiliki banyak keberuntungan. Jika tahap reinkarnasi benar-benar mudah dicapai, banyak jenius tidak akan gagal menyentuhnya sepanjang hidup mereka. Dia merasa bahwa dia akan segera dapat mengambil langkah ini. "Kamu sudah bangun?" Suara lembut dan ramah terdengar dari jarak yang cukup jauh. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Jiangsue menatapnya sambil tersenyum. Tatapan mata Jiangsue tampak menjadi jauh lebih dalam. Jelas bahwa dia juga mendapat banyak manfaat. Lindong mengangguk sedikit dan melirik ke puncak gunung tempat sang pelindung saat ini duduk dengan linglung. Selain ekspresi kosong yang terus muncul di matanya, ada ekspresi terbebas dari beban balas dendam. Dia seharusnya mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya saat dia berkultivasi. "Kami benar-benar harus berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untuk Sekte Desolate besar. Sebagai pewaris Sekte Desolate besar, saya berterima kasih atas nama mereka." Jiangsue berkata dengan lembut. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekte Desolate Agung juga merupakan dermawanku, jadi sudah sepantasnya aku melakukan ini. Selain itu, jika Raja Kursi ke-9 dibiarkan melarikan diri, dia akan berakhir menjadi duri dalam dagingku. Jadi, tidak perlu berterima kasih padaku." Jiangsue tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ada cahaya hitam di dalamnya. Cahaya hitam itu tampak seperti baju besi rusak yang samar-samar memancarkan aura jahat. Mata Lindong mengeras saat melihat ini. Benda ini secara mengejutkan adalah armor Kaisar Iblis. Raja Kursi ke-9 telah dibunuh olehmu, jadi ini seharusnya menjadi rampasan perangmu. Selain itu, aku yakin tidak ada orang lain yang bisa menikmatinya," kata Jiangsue.
Ki iblis pada baju zirah Kaisar Iblis terlalu kuat. Mungkin itu adalah benda suci bagi para Yimo itu, tetapi itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Heh, ini barang yang bagus. Meskipun Ki iblis sangat kaya, aku yakin dengan energinya, tablet desolet besar itu akan dapat pulih sepenuhnya jika kau melemparkannya ke istana ilahi misterius dan memurnikannya. Suara gembira yang terdengar saat ini. Lindong mengangkat alisnya, membiarkan tablet desolet besar pulih sepenuhnya. Lihat saja bagaimana sabit suci kegelapan telah menjadi setara dengan ahli puncak yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi setelah pulih sepenuhnya. Seberapa kuat tablet desolet besar peringkat ketiga pada peringkat objek ilahi kuno jika pulih sepenuhnya? Kemungkinan besar ia akan mampu bertarung dengan para ahli puncak yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Kegembiraan muncul di hati Lindong saat pikirannya mencapai titik ini. Setelah itu, dia tanpa basa-basi menerima armor Kaisar Iblis yang rusak dan melemparkannya ke istana ilahi misterius untuk disempurnakan. Ayo kita keluar dari tempat ini. Setelah menyelesaikan masalah tablet Great Wastelans, mata Lindong mengamati area tersebut dan berkata. Jiang Sui juga mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Yinyin. Yinyin berlari ke arahnya dengan gembira. Karena mereka membutuhkannya untuk menekan Ki iblis di masa lalu, Jiang Sui hanya bisa membiarkannya tinggal di sini sendirian. Gadis kecil ini tentu saja sangat gembira sekarang karena dia bisa pergi. Lindong tersenyum saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang pun terdistorsi. Saat mereka bertiga tersadar, mereka sudah berada di luar Great Wastelans Tablet. Jiang Lei dan yang lainnya telah menunggu di luar Great Wasteland Tablet. Mereka menghela napas lega setelah melihat kelompok Lindong dan senyum Jiang Sui di wajahnya. Jelas, masalah yang sangat mengganggu mereka telah teratasi. Paman Jiang Lei, karena masalahnya sudah terselesaikan, saya akan kembali ke ibu kota. Jangan ragu untuk datang dan mencari saya jika ada yang perlu Anda bantu. Lindong tersenyum ke arah Jiang Lei. Awalnya dia mengira dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tidak disangka dia akan tertunda 10 hari. Dia tidak bisa lagi tinggal sekarang karena dia sudah menyelesaikan masalah ini. Jiang Lei terkejut ketika mendengar Lindong hendak pergi. Dia segera melirik Jiang Sui. Kami telah merepotkanmu kali ini. Jiang Sui tersenyum. Matanya yang cantik menatap Lindong dengan penuh arti. Lindong menyeringai. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil Yinyin sambil berkata, temukan aku jika Yinyin mengalami perubahan apapun di masa mendatang. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Kakak, Yinyin meraih lengan baju Lindong dengan agak enggan. Lindong tersenyum hangat padanya. Setelah itu, dia mengobrol santai dengannya. Pada akhirnya, tubuhnya melesat maju dan dia dengan cepat menghilang di cakrawala. Jiang Sui tetap berdiri di tempatnya sambil melihat sosok yang jauh itu menghilang. Baru kemudian senyum di wajahnya perlahan memudar. Pada akhirnya, dia mendesah pelan dengan nada agak getir. Jika kamu menyukainya, mengapa kamu tidak membuatnya tetap tinggal? Jiang Lei bertanya tanpa daya. Gadis ini benar-benar keras kepala. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Aku menyukainya. Lebih baik aku menanggung perasaan ini sendirian. Lagi pula, bukan berarti tidak akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Jiang Sui tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dengan lembut sambil berbalik dan pergi. Penampilannya itu agak bebas dan santai. Jiang Lei hanya bisa tertawa getir saat melihat ini.